Batik bukan sekedar kain dengan gambar motif kultural, karena makna batik itu menitik beratkan pada proses. Beberapa sumber mengatakan bahwa batik berasal dari kata amba dan tik, ambatik. Amba berarti lebar, maknanya kain putih yang dibentang lebar, sedangkan tik dari kata titik. Jadi secara sederhana, batik adalah melukis kain dengan titik-titik. Sumber lain mengatakan, arti batik adalah merambat, setitik-setitik. Keunikan batik di Jawa, atau katakan saja Indonesia, adalah penggunaan malam atau lilin yang ditorehkan dengan canting di atas kain putih. Lilin atau malam akan menutup bagian-bagian kain yang nantinya akan membentuk motif pada saat pewarnaan. Inilah yang dikenal sebagai batik tulis. Karena proses yang rumit dan butuh waktu yang lama, batik tulis dihargai cukup mahal. Mahal murahnya kain batik tulis tergantung dari jenis kain dan kerumitan motif. Setiap daerah di Indonesia memiliki corak batik yang menjadi ikon dari daerah tersebut. Seperti halnya di Banyumas, memiliki corak batik yang menjadi identitas daerahnya. Batik Banyumas itu ya batik yang bercorak. Kan ciri khas bercorakan warna-warna Banyumasan dengan batik ciri khas pedalaman itu. Ciri khas Banyumas sendiri itu sebenarnya hampir sama seperti yang motif-motifnya Solo punya, contohnya ayam puger, sidamuki itu, cuma bedanya di pewarnaan dan backgroundnya maupun isen-isennya itu yang membedain, sehingga batik Banyumas itu mempunyai ciri khas sendiri. Daerah Sudagaran dulunya merupakan sentra pembuatan batik Banyumasan. Dari sekitar 60 pengusaha batik tradisional yang ada di tahun 1980-an, kini hanya tinggal satu yang bertahan, yaitu Batik Hadi Priyanto. Surutnya usaha batik Banyumasan salah satunya disebabkan oleh lambatnya regenerasi pebatik. Keahlian membatik yang diwariskan berangsur menghilang, karena warga di beberapa sentra batik lebih memilih keluar dari Banyumas dan menggeluti profesi lain. Kita berusaha ya untuk mengajari regenerasi lagi ya, tetap meskipun kita itu banyak yang kesulitan karena mereka sudah nggak mau, karena yaitu suatu batik kan butuh kesabaran ya, benar-benar suatu kesabaran, sementara kita dituntut untuk gerak cepat ya, sementara itu yang kadang-kadang kita kesulitan dari sisi pandangan dulu itu aja sudah kelihatan ya. Usaha batik Hadi Priyanto sudah berdiri sejak 1957 dan Slamet adalah generasi ketiga. Aku sendiri anak bungsu ya, dan kita tinggalnya di sini. Sementara kita sudah ada yang sudah berjalan, sehingga kita mulai mempelajari dan akhirnya mencintai juga, sambil melestarikan budaya kita yang sementara dari turun-temurun sudah ada, kenapa kita enggak gitu loh. Slamet memberdayakan para pembatik sepuh untuk mengembangkan batik tulis dan cap. Dari kecil belajar di rumah sama orang tua. Dulunya belajar sedikit-sedikit, lama-lama bisa. Kadang-kadang dimarahin sama orang tua, nggak boleh nyolong-nyolong gitu.
pengen jadi pembatik ya harus telaten, harus sabar. Ciri khas batik Banyumas ada pada warna-warnanya yang tajam dan kuat dalam nuansa sogan. Selain ciri khas warna sogan dari kuning tua sampai coklat tua yang tajam, ciri khas batik Banyumasan lainnya ada pada motifnya yang jelas dan tegas, tanpa banyak ornamen isian. Motif ini menggambarkan identitas masyarakat Banyumas, yaitu cabalaka, yang diartikan apa adanya, begitu saja. Pembatik Banyumas juga mempunyai aturan dalam pewarnaan. Pada celupan pertama selalu menggunakan warna soga, baru kemudian hitam. Meski sempat redup, batik Banyumasan berhasil bangkit kembali. Hadirnya kain yang motifnya menyerupai batik menjadi ancaman pengusaha batik dan industri batik Indonesia. Jangan sampai batik Banyumasan hanya tinggal nama dan kenangan masa lalu. Harapan kita sih ya, batik Banyumas itu ya makin dikenal ya, terutama kota Banyumasnya ini sebagai kota budaya yang punya ciri khas sendiri, sebagai kota Banyumas kota lama yang ada batiknya, ada model-model kota-kota tuanya itu, sehingga mereka batik-batik itu banyak lebih dikenal lah di masyarakat.